Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama berbagi ilmu terkait dengan ilmu pendidikan, pengantar ilmu pendidikan. Seperti halnya yang sudah kita sama-sama jalani bersama, ya. Terkait dengan pendidikan itu pada prinsipnya adalah menuju ke arah yang lebih baik, adanya perubahan, dan adanya orang dewasa atau orang yang berkompeten untuk membimbingnya, seperti itu ya. Nah, berikutnya di dalam kita kaitkan pengantar pendidikan ini dengan pendidikan olahraga. Nah, pendidikan olahraga ini yang lagi ramai-ramainya, yang lagi viral-viralnya adalah terkait dengan sport tourism, berikutnya sport industri, dan sport science. Ya, itu lagi sangat viral tuh, seperti itu. Nah, berikutnya kita justru mengambil sesuatu yang sedikit berbeda dengan yang sudah umum ya. Kalau sport science kan sudah pasti bahwa olahraga itu basisnya adalah ilmu pengetahuan. Sport tourism bahwa olahraga itu menjadi daya tarik para wisatawan. Dan sport industry bahwa kelak olahraga itu bisa berkontribusi untuk ekonomi, seperti itu. Nah, sekarang kita sport as worship. Olahraga adalah ibadah. Nah, hari ini ya saya ingin teman-teman silakan kemukakan apa sih pandangan teman-teman terkait dengan sport worship itu. Nah, waktunya kita batasi ya masing-masing hanya 3 menit ya. Silakan masing-masing hanya 3 menit untuk menyampaikan pendapatnya tentang sport as worship. Terserah mengkaitannya dari mana, ya. Artinya nantinya ini kan akan direkam. Nah, rekamannya itu nanti menjadi catatan tersendiri buat Bapak untuk Bapak analisa masing-masing ini bagaimana pendapatnya, seperti itu, ya. Bisa kita mulai, rekan-rekan sekalian? Bisa ya. Jadi 17 orang, berarti 16 orang hari ini. Oh ya, Bapak sampaikan juga pertama terkait si akad ya, si akad kita memang Bapak sampai hari ini belum sempat ke kampus ya. Nanti akan berhubungan dengan Mas Rio seperti. Nah, oleh karena itu Bapak sangat mengharapkan nih ketua kelas di dalam olahraga kan ada yang namanya fair play ya. Ada kita harus jujur, kita harus sportif. Nah, oleh karena itu dari pertemuan pertama sampai dengan terakhir mohon datanya di-share ke Bapak. Pertemuan pertama berapa orang, kedua berapa orang, ketiga berapa orang, dan seterusnya. Ya, ketua kelas hari ini tolong share ke Bapak. Ya, pertemuan pertama yang hadir berapa orang, kedua berapa orang, dan keempat berapa orang. Nanti itu akan Bapak masukkan ke dalam si akadnya kita, seperti itu. Ya, biar ketahuan, ya. Jadi tetap kita harus tertib administratif, tapi yang namanya kuliah olahraga sebenarnya sih pengalaman Bapak kalau anak-anak olahraga itu kalau disuruh mikir tuh ruwet biasanya. Ya, pusing biasanya tuh kalau anak-anak olahraga tuh kalau disuruh mikir. Senangnya tuh anak-anak olahraga langsung praktek ya. Seperti itu. Ya, tapi ya namanya kita nantinya kelak kan masing-masing insya Allah nanti ditempatkan dimanapun berada. Mungkin ada yang jadi guru, mungkin nanti ada yang jadi TNI, mungkin juga ada yang di Dispora, ada yang di Menpora. Insya Allah semuanya bermanfaat ya. Nah, oleh karena itu Bapak berharap ya sekali lagi dimanapun teman-teman berada, dimanapun teman-teman berada kelak, tetaplah seperti diri teman-teman sekarang nih ketika kuliah ya, tetap rendah hati ya,
tetap rendah hati, terus bekerja, dan bekerja memang karena tugas dan tanggung jawab kita. Dan itu kelak akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Baik ya, kita mulai ya. Bapak mulai dari ini ya. Mudah-mudahan nggak berubah ya dari partisipan nih. Ini di sini sih urut-urutannya ya. Nanti silakan aja langsung ya. Mas Bagas, Mas Isdiantoro. Jadi silakan nih, Din, satu Bagas Din, Ya. dua Isdiantoro, Siapa? 3 Acep, 4 Aditya, 5 Alen, 6 Anggi. Kecepatan nggak? Bagas. Anggi. Pertama Bagas, kedua Isdi, ketiga Acep, keempat Aditya, kelima Alen, keenam Anggi, ketujuh Arif, kedelapan Chandra, kesembilan Dandi, ke-10 Fahmi, ke-11 Franciscus, ke-15 Latifatul Lailah. Latifah ada ya? Latifah, ke berikutnya Nurfidian, berikutnya Rizka Komala, berikutnya Siti Mega Sulistiani. Nah, yang menyusul berikutnya. Dina ada stopwatch nggak? Ada di HP kan ada? Ada di HP itu stopwatch. Apanya 3 Pak? menit. Stopwatch untuk waktu. Oke Pak. Oke ya. Kita mulai ya. Bisa kita mulai ya. Teman-teman bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, nanti Dina yang memandu ya. Mulai dari Mas Bagas. Prinsip gini, kalau sudah 3 menit, mohon maaf, Dina langsung cut. Ya, Mas Bagas selesai. Lanjut ke berikutnya, Din. Ya. Oke, siap Pak. Ya, teman-teman siap ya? Sehat semua ya? Saya pertama, Pak. Iya, Mas Bagas yang keren itu pertama ya. Jadi, oke ya. Sehat semuanya ya. Sehat ya. Ya, baik. Kita mulai. Din, mulai Din. Ya. Oke. Ayo silakan Mas Bagas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas dari Saputra, NPM 2020850076. Olahraga adalah ibadah menurut saya itu emang memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam. Di dalam peradaban Islam itu ada beberapa cabang olahraga. Itu memang dasarnya bukan permainan yang baru atau dimunculkan saat ini. Di dalam peradaban Islam itu sejumlah jenis olahraga konon banyak dipraktikkan oleh masyarakat Arab atau masyarakat sebelumnya. Di sini ada 3 pada zaman Islam, yaitu adalah menjaga diri self defense atau menjaga kekuatan dalam imun kita. Kedua adalah olahraga merupakan media persiapan yang menguatkan pasukan muslim untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya itu, Pak. Atau dalam peperangan, karena dalam peperangan itu sangat membutuhkan kekuatan fisik. Nah, kita di zaman Rasulullah tuh udah ada namanya olahraga untuk menguatkan imun kita, Pak. Itu aja, Pak, yang saya bisa sampaikan, yang saya sepengetahuan saya. Oke, baik. Pak, kalau misalkan kurang dari 3 menit nggak apa-apa berarti, Pak? Paling juga Sule. Masih di mute, Pak. Kayak gitu, Sule, Ajis gagal. Saya tahu juga, Pak. Ya. Makasih Mas Bagas. Makasih. Ya. Silakan Mbak Dina lanjut. Terima kasih Mas Bagas. Selanjutnya Bang Isdiantoro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isdiantoro, olahraga sebagai, menurut pendapat saya, olahraga dalam ibadah adalah pada dasarnya ibadah itu terbagi menjadi 2. Yang satu ibadah mahdoh atau ibadah yang
sudah terjadwal seperti sholat, puasa, dan itu tujuannya ke Allah. Kedua, ibadah ghairu mahdo yang tujuannya itu ke manusia, ke misalnya kayak hubungan baik dan sebagainya. Jadi apapun yang baik-baik, misalkan kayak mencari nafkah, bekerja untuk keluarga, itu pun bisa jadi ibadah. Jadi olahraga bisa dikaitkan dengan ibadah karena misalkan kita melakukannya, misalkan satu, mungkin kita mau jadi guru untuk mengajar, sekalian memberi ilmu yang bermanfaat, itu juga bagian dari ibadah. Jadi gini, seperti misalkan ada juga ibadah yang olahraga bisa untuk dakwah. Misalkan saya sumbernya sih dari Instagram, ini kayak Muhammad Salah kan itu pemain bola. Fans Liverpoolnya pun sampai bikin yel-yel, saya akan sholat, saya akan puasa seperti Muhammad Salah. Itu pun menurut saya kaitannya ibadah, olahraga dengan ibadah salah satunya dengan dakwah. Gitu. Karena background saya pesilat dan perguruan silat saya itu silat olahraganya tuh untuk khusus dakwah. Jadi sampai perguruan silat saya menyebarkan bela diri silat dan olahraga itu tujuannya untuk dakwah. Karena dakwah bagian dari ibadah, menyebarkan agama Islam. Itu menurut saya sebagai seorang muslim dan seorang pesilat gitu. Sampai-sampai perguruan saya pun ada, misalkan dia mau naik sabuk hitam, syaratnya tuh agak keras juga. Yang pertama harus masuk Islam gitu. Jadi pandangan saya tentang olahraga adalah ibadah, salah satunya untuk bisa berdakwah, bisa memberikan yang bermanfaat. Sekian dari saya, Pak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isdian Toro, silakan. Yang ketiga, Bang Acep. Sepertinya Bang Acep belum connect ya. Atau di next dulu ke Bang Aditya. Bang Aditya boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Del Piero. Di sini olahraga sebagai ibadah. Menurut saya sih olahraga sebagai ibadah itu ada beberapa sunnah-sunnah Rasul ya, kayak memanah, terus berenang, terus ada juga kayak bergulat. Itu juga salah satu ibadah olahraga yang sama aja kita menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul gitu, Pak. Nah, itu. Ya, Pak. Nah, kita diajarkan berkuda itu untuk menjaga kondisi badan kita, Pak, agar tidak gampang Pak. Mungkin itu aja, Pak, yang saya tahu, Pak. Kayak sunnah-sunnahnya Rasul aja, Pak, tentang ibadah, Pak. Kayak memanah, berenang, berkuda, Pak. Ya, baik. Mas Aditya, lanjut Mbak Dina. Oke. Mas Acep tadi udah belum ya? Selanjutnya ya udah langsung ke Bang Alen aja. Bang Alen juga nggak ada ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi olahraga itu ibadah. Olahraga tentunya sangat berkaitan. Agama dan olahraga tentunya sangat berkaitan. Dan hubungan keduanya itu sangatlah erat. Contohnya, sifat-sifat olahraga itu bisa dilandaskan kepada ajaran agama Islam. Contohnya, jika olahraga selalu mengutamakan sifat jujur dalam bertanding, maka kejujuran itu juga diajarkan dalam agama Islam. Terus kaitan lainnya adalah olahraga bermanfaat untuk mendapatkan jasmani yang kuat, maka dengan itu Islam mengimbanginya dengan rohani yang kuat.
kita ketahui bahwa umat Islam sangat sangat menganjurkan untuk umat Muslim mempunyai jasmani yang kuat serta rohani yang kuat pula. Maka jika rohani yang kuat kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah yang mahdoh, maka kita harus rajin berolahraga untuk memperoleh jasmani yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih Mas Alen. Silakan Mbak Dina. Bang Acep udah ada ya? Oke. Berarti ke Bang Acep ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dalam Islam dari Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat kan bahwa harus kalau kita nggak punya kekuatan dalam jati diri atau kekuatan tubuh, otomatis kita akan dihinakan oleh kaum lainnya. Jadi itu Umar bin Khattab tuh udah ngajarin kalau umat Islam tuh kalau laki jalannya tuh harus gagah. Jadi kita harus punya kan lainnya. Menurut Allah dan umat Islam pun sudah dihibahkan, sudah diijazahkan sama Rasulullah itu mempunyai olahraga sunnah, berenang, berkuda, dan berpanah. Karena kan olahraga tersebut adalah olahraga tradisional, karena pada zaman tersebut tidak ada teknologi. Jadi kedepannya umat Islam harus mempunyai 3 hal tersebut, berenang, berpanah, dan berkuda. Sehingga suatu saat akan terjadinya perang seperti pada zamannya Rasulullah, Islam sudah siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Acep. Lanjut. Mbak Dina. Mbak Dina itunya nggak kedengeran, masih mute. Oh iya, sorry Pak. Selanjutnya, terima kasih Bang Acep. Selanjutnya Bang Anggi. Bang Anggi. Ya, saya. Oke. Dipersilakan Mohon Bang. maaf Pak, kameranya saya offin karena lagi mati lampu Pak. Ya, lanjut. Olahraga adalah ibadah, menurut saya ada 3 Pak. Ada 3 fungsi. Yang ini olahraga membuat fisik seseorang menjadi kuat. Latihan yang teratur untuk memunculkan manfaat kebugaran dan energi. Yang kedua, olahraga merupakan media persiapan dan menguatkan pasukan Muslim. Itu dari sejarahnya menguatkan Muslim untuk berjihad di jalan Allah. Perang bukan hanya satu strategi, tetapi juga butuh keahlian menggunakan senjata. Kalau di zaman Rasulullah mungkin kalau di saat ini bisa menggunakan alat yang ada atau di era zaman seperti sekarang Pak. Yang ketiga yaitu menjaga kesehatan tubuh. Fisik yang sehat adalah anugerah tak terkira dari Sang Maha Kuasa. Kurnia ini harus tetap dijaga sebagai bentuk syukur. Menurut saya itu saja Pak. Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Lanjut. Oke, selanjutnya Bang Arif. Bang Arif Rahman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Olahraga sebagai ibadah. Kita tahu bahwa olahraga itu menguatkan tubuh, terus menopang agar tubuh sehat. Dengan tubuh sehat itu, maka ibadah akan tetap lancar. Nah, kalau ibadah lancar, tubuh sehat, akibat berolahraga, berarti olahraga itu bisa wajib gitu, agar ibadah kita tuh kuat, lancar, agak khusyuk dalam menjalankan ibadah. Iya, segitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Silakan. Oke, setelah Bang Arif, Bang Chandra. Bang Chandra, siap? Halo Bang Chandra.
Oke, di skip dulu ya. Selanjutnya ke Bang Dandi. Halo, ya ada. Oh, ada. Oke. Siap. Lanjut Bang Chandra Oke. dulu, setelah itu baru Bang Dandi. Bang Chandra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, olahraga adalah ibadah, Pak. Menurut saya, olahraga adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kuat pula, Pak. Dengan berolahraga, ibadah kita bisa mengajarkan juga kepada orang lain, Pak. Dengan ibadah, kita menumbuhkan sifat-sifat jujur, sportif, respek, Pak, dalam olahraga. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Lanjut, Mbak Dina. Ya. Selanjutnya Bang Dandi. Dipersilakan Bang Dandi. Selamat sore buat kita semua di sini. Nama saya Dandi Promesi Sinulingga. Olahraga itu berbasis teknologi menurut saya. Dimana kita tahu sekarang teknologi semakin berkembang, begitu juga dengan olahraganya. Dimana olahraga nggak hanya harus di lapangan, dimana juga sekarang ada di teknologi seperti ada di games, ada di Mobile Legends, contohnya ada di PUBG, di Free Fire, dimana pertandingan itu sudah diadakan di Asian Games. Membuktikan bahwa teknologi sekarang udah maju dan membuktikan olahraga juga bisa ikut berkembang bersama teknologi. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Mbak Dina. Oke, terima kasih Bang Dandi. Selanjutnya ke Bang Fahmi. Ada nggak? Oh ya, ada. Bang Fahmi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya akan pendapat saya itu tentang olahraga sebagai ibadah. Olahraga itu dalam Islam sangat dianjurkan karena pada zaman Nabi itu banyak sekali peperangan. Nah, peperangan itu tidak hanya mengandalkan adu strategi, tapi dalam berperang juga kita pasti berlatih berpedang, berkuda, ataupun memanah. Jadi sudah pasti itu adalah olahraga. Jadi kesimpulannya adalah jika kita berolahraga itu tujuannya dalam rangka membela agama, sudah pasti dihitung ibadah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Lanjut, Mbak Dina. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Selanjutnya ke Bang Franciscus. Aditya. Iya. Ayo Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga sebagai ibadah ya. Kalau menurut saya, pendapat saya, kita harus mengedepankan olahraga sebagai identitas perorangan, individu atau kelompok, atau malah bangsa Indonesia sekalipun gitu. Jadi kita harus mengedepankan olahraga sebagai identitas. Jadi setiap individu itu harus melakukan olahraga yang diimbangi dengan gaya hidup. Jadi kalau setiap individu itu mempunyai gaya hidup yang baik, menurut saya akan berpengaruh atau berkesinambungan pada rohaninya atau aktivitas rohaninya. Gitu, Pak. Terima kasih, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Latifatul Lailiyah. Mbak, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya tentang olahraga dari ibadah itu, dalam Islam sehat dipandang sebagai nikmat, kedua terbaik setelah iman. Selain itu, banyak sekali ibadah dalam Islam membutuhkan tubuh yang kuat seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Olahraga yang diniatkan agar badan menjadi sehat dan kuat sehingga insya Allah dapat melaksanakan ibadah. Terima kasih, itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Latifatul Lailah. Silakan. Oke, selanjutnya Mbak Nurwidiati. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, video dimatikan, mati lampu. Olahraga sebagai ibadah memang sangat kuat dalam sejarah Islam. Ada 3 fungsi utama olahraga menurut Islam. Yang pertama menjaga diri, yang dapat mengartikan fisik seseorang itu menjadi kuat. Kedua, olahraga merupakan media persiapan yang kuat untuk jihad di jalan Allah. Ketiga, menjaga kesehatan tubuh.
Fisik yang sehat adalah anugerah tak terkira. Dengan olahraga, aliran darah lancar dan metabolisme tubuh menjadi simak. Cukup segitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya ke Mbak Rizka. Mbak Rizka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Komala. Olahraga dan ibadah. Olahraga sebenarnya tak hanya digunakan untuk olah tubuh untuk kebugaran, tapi juga untuk olah jiwa. Pentingnya olahraga dan efeknya pada tubuh, bagaimana olahraga memperkuat dan membuat imunitas tubuh terhadap penyakit. Ia menyetarakan penguatan memori melalui membaca dan berpikir dengan jernih. Berolahraga yang melatih pendengaran, komunikasi, dan gerak, dan berdampak juga terhadap emosi seperti senang, sedih, dan sabar. Olahraga juga secara tak langsung mensyaratkan kesehatan fisik untuk menopang terlaksananya ibadah yang baik, seperti sholat dan pergi haji. Terima kasih Pak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, selanjutnya ke Mbak Siti Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang olahraga dan ibadah. Olahraga membuat fisik seseorang menjadi kuat dan sehat, dan dengan olahraga tubuh yang sehat itu akan menjadikan ibadah kita akan tetap kuat dan terjaga. Dan tidak hanya olahraga, pada hakikatnya semua yang kita lakukan bisa menjadi ibadah. Bahkan hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik. Sebagaimana kaidah mengatakan al-wasil illaha ahkamal maqsud, yang artinya wasilah atau sarana sesuai dengan hukum tujuannya. Dan memang ibadahlah tujuan kita hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan olahraga sebaiknya dilakukan dengan rutin dan teratur. Teori idealnya olahraga 3-4 kali seminggu selama 30 menit. Namun ini bukan sesuatu yang mutlak, yang bagus adalah yang teratur dan istiqomah. Sebagaimana jika beramal juga harus istiqomah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ahabul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala, yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus atau istiqomah walaupun itu sedikit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang list tadi 15 sudah semua Pak, tapi sebenarnya di sini ada yang belum ya? Bang Tony ya? Yang belum silakan. Iya, saya belum. Ya silakan, Bang Tony silakan Bang. Ya, untuk olahraga bagi agama adalah merupakan kesehatan, merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia. Untuk positifnya dalam agama, olahraga adalah yang pertama selalu mengedepankan sebuah sportivitas. Untuk yang kedua, olahraga juga harus memiliki insan-insan yang bertakwa dan beriman. Yang ketiga adalah olahraga, yang ketiga ya, olahraga itu adalah penyeimbang bagi seluruh agama. Yang keempat, kalau dalam Islam, mengajarkan umatnya untuk mampu menguasai bidang-bidang olahraga. Yang pertama adalah berkuda, berenang, dan memanah. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Berikutnya Bang Arif Rahman nih, udah belum? Arif Rahman. Bang Arif. Tadi. Udah ya? Sudah sih Pak. Oh sudah, ya. Yang belum siapa? Yang belum siapa? Yang belum? Ya Pak. Oh Mas Tubagus. Riki sama Mas Tubagus ya? Ya, silakan. Ya. Silakan Mas Tubagus. Ya, menurut pendapat saya olahraga adalah ibadah karena segala sesuatu yang menyehatkan itu pasti berbentuk ibadah, entah diniatkan ataupun tidak gitu. Karena Allah sendiri sangat menyukai kepada hambanya yang kuat. Kuat di sini entah hanya dari imannya ataupun pemikirannya, tapi juga ke badannya atau fisiknya yang kuat. Karena apa? Karena segala ibadah yang diawali
dengan fisik yang kuat, karena entah itu sholat, puasa, itu akan berjalan dengan baik gitu Pak. Kalau misal kita sering berolahraga, karena dampaknya akan menguatkan badan kita itu sendiri. Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Yang belum siapa? Mas Mbak Dina. Riki. Mas Riki belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga menurut Islam, olahraga memang memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam. Ada 3 fungsi utama menurut agama Islam. Yang pertama, menjaga diri, self-defense. Olahraga membuat fisik seseorang menjadi kuat. Latihan yang kontinu dan teratur itu memunculkan manfaat kebugaran dan energi agar bisa membela diri dari serangan musuh. Yang kedua adalah, olahraga merupakan media persiapan yang menguatkan pasukan muslim untuk berjihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah menjaga kesehatan tubuh. Fisik yang sehat adalah anugerah yang sang kahlik. Karena itu tetap dijaga sebagai bentuk syukur, Pak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Dina, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sport as worship. Olahraga adalah ibadah. Saya mungkin menjelaskan latar belakangnya dulu. Yang pertama, kenapa sih kalau misalkan dikembangkan di Indonesia itu perlu? Pertama, karena memang sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, Indonesia merupakan bangsa yang berketuhanan. Terus yang kedua, sesuai dengan agama saya, agama Islam, tujuan utama dari keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah, gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dari niatnya. Jadi kalau kita berolahraga dengan niatnya yang sholih, niat yang baik, maka itu bisa bernilai ibadah. Terus yang ketiga, mens sana in corpore sano, tadi juga sudah dijelaskan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, dari situ makanya kita mungkin bisa sesuatu yang sulit, dengan akhirnya kita berolahraga, tubuh kita sehat, akhirnya kita bisa melakukan sesuatu yang sulit itu. Dan memang olahraga itu adalah menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari keseharian kita. Dan dengan adanya ibadah di dalam olahraga itu, bahwa kita akan jadi sadar kalau misalkan kekuatan saat kita berolahraga itu datangnya dari mana sih? Dari Tuhan gitu. Dan akhirnya kita bisa memunculkan sifat ta'abud atau peribadahan di dalam hati. Terus ini mungkin ininya ya, hasil atau produknya mungkin nanti bisa menjadi sebuah gerakan atau komunitas nanti kalau besarnya. Ketika kita mengetahui bahwa olahraga adalah sebuah ibadah atau bentuk dari ibadah, maka akan ada pendekatan yang baru yang terbentuk. Misalkan dari sikap, perilaku, tindakan, atau bahkan hal-hal kecil seperti perlakuan kepada teammates kita atau kepada oposisi kita, pada pelatih kita yang juga sebagai guru kita, dan bahkan lebih jauh dari itu gitu. Dan niat kita harus baik. Ketika menang misalkan tidak tinggi hati, ketika kalah tidak rendah diri, dan itu mungkin harus ditanamkan ketika olahraga itu menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang teman-teman sampaikan luar biasa dan tentunya memberikan pencerahan. Ini ide baru yang belum pernah dimunculkan di ranah keolahragaan. Jadi di ranah keolahragaan kita hanya mengenal yang Bapak sebutkan tadi, sport science, sport industry, dan sport tourism. Nah, sport industry nanti akan bergerak lurus dengan sport teknologi, seperti itu. Nah, terkait dengan sport ibadah, sport adalah ibadah, ini mohon doanya dalam jangka waktu yang... Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran. Dengar. Ya. Ada. Baik, dalam jangka waktu yang insya Allah ya, ini sebuah usaha kolaboratif yang tentunya memang semuanya butuh doa dari kita semua. Insya Allah akan mudah-mudahan ya dikabul oleh Allah. Tanggal 8 November nanti ada sebuah kegiatan di Monas
kalau memang Allah mengizinkan ya, nanti ada satu kegiatan bersama para ulama ya, ulama DKI, kita akan bersama-sama goes sepeda dan ontel bareng-bareng di Monas. Itu rencananya ya. Nah, Bapak mempersiapkan hal itu. Kebetulan sekarang Bapak mengampuh mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, Bapak berharap ada hal yang baru, hal yang unik. Kalau hal-hal yang umum, kamu bisa baca itu. Buku pengantar pendidikan kan banyak, ya. Silakan kamu baca. Kalau yang umum berarti itu umum, ya. Nah, coba kita keluar dari umum, kita keluar dari sangkar lah, seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang Bapak mengajak, Bapak pun bukan pakarnya, tapi paling tidak Bapak mengajak ke teman-teman. Marilah ketika kita melaksanakan sesuatu, kita niatkan untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah segala usaha kita memang harus maksimal. Harus. Tapi kepasrahan kita tetap serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, di sini kurang lebih ada 18 orang. Nanti Bapak berharap bersama-sama dengan Bapak, ya, kita coba ini yang pertama, ya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita akan bisa ya Din, share screen ya, tapi ini konfidensial ya. Maksudnya ini sesuatu yang tidak keluar, ya. Ini hanya sesuatu yang untuk konsumsi kita aja. Jadi kalau akademisi itu punya ruang, ya, punya ruang dan punya wadah yang tidak boleh keluar dari itu, seperti itu ya. Ini Bapak akan share, tapi ini sangat konfidensial. Semua orang belum tahu, ya. Semua orang belum tahu karena ini sesuatu yang sangat-sangat beda. Biasanya kan kalau ulama itu kan biasanya takblik akbar, ya. Atau ulama itu biasanya berdoa bersama. Nah, ini beda. Kita akan melakukan goes bareng-bareng bersama Gubernur DKI Jakarta dan ulama. Playernya Bapak ini biar di screen sama Dina. Din, bisa Din di screen, Din. Share screen bisa Pak. Bisa ya. Ini dari WA, dari WA. Oh, dari WA. Coba sebentar saya buka dulu ya. Sebentar, Bapak kirim ke kamu. Sebentar. Udah, Din? Dina? Udah, Din? Lihat WA, Din. Oke, Pak. Saya coba buka dulu ya. Dina kayaknya ini. Belum. Oh ya, ini baru masuk, Pak. Iya, iya. Bapak berharap, ya, Bapak berharap nanti Pak, ya, sekali lagi pengalaman baru bagaimana kita nanti mempersiapkan sebuah kegiatan sepeda yang insya Allah bersama ulama dan bersama gubernur. Tapi sekali lagi usaha kita ini pun kita ikhtiarkan, ya. Dan sekali lagi Bapak percaya sama kamu, Bapak percaya. Jadi ini di-share oleh ini. Tapi ingat tidak boleh diinformasikan ke siapapun. Kita terus rajut biar Fajl ini kan Fajl ya. Fajl ini nanti akan terangkai menjadi sebuah cerita bagaimana semuanya ini kita sajikan kepada masyarakat DKI. Dina udah bikin? Ya, enggak ini ya. Enggak nyimak ya. Dina? Ya, teman-teman bisa
Belum muncul. Dina monitor. Dina monitor. Halo, sorry Pak, Masih internetnya di mute kamu. sepertinya Dina. ini Pak. Bisa. Saya coba share lewat HP Pak, soalnya internetnya tiba-tiba mati. Oke, ini Pak. Sudah ya? Ya, coba belum. Oh, belum. Belum, Din. Belum, Din. Oh, ini Ah. udah ya. Oke, Nah, sorry itu. tadi internetnya. Ya, teman-teman ini ya. Ini sebuah usaha yang kebetulan sedang kita rangkai, sedang kita rajut ya. Bapak butuh doa dari semua yang hadir di sini ya. Ini sesuatu yang keinginan untuk bagaimana mengajak kita semua bahwa ke depan insya Allah COVID DKI melandai, dan tanda melandainya dan tanda kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat melalui Go PSBB ini. Ya. Baik ya teman-teman ya. Lihat ya, terlihat ya semuanya ya. Terlihat Pak, terlihat Pak. Terlihat semuanya ya. Baik. Ya, Din, tidak untuk di-share ya, Din? Oke, siap Pak, tidak di-share. Ya, tidak di-share kemanapun ya. Oke, Pak, siap. Baik. Baik, mari kita berdoa sebentar. Semoga kegiatan ini diizinkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih teman-teman, selesai. Terima kasih. Dina, Din, iya, Pak. Bapak butuh ininya, Din. Jadi kan ada rekodnya tuh. Nanti kamu minta ke teman-teman yang hadir, untuk buat makalahnya, makalah sederhana aja, makalah singkatnya, ya. Nanti kamu kumpulkan ke Bapak, ya. Oh, oke. Berarti Oke, terkait Din. yang worship ini, Din. Pak. Oke. Iya, oke ya. Baik, seiring dengan azan maghrib, kita selesai hari ini. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan sukses bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.